terhormat kepada Bu Arni selaku dosen otomasi perkantoran dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus penjualan Tokochat. Nama saya Dito Nur Hidayat dari konsentrasi Business Intelligence Reguler. Nama saya Nia Cynthia Putri dari konsentrasi Business Intelligence SIP. Nama saya Intan Nur Aziza dari konsentrasi SIM Reguler. Nama saya Dinitias Puspasantia Paravita dari konsentrasi Komputer Accounting SIM. Nama saya Muhammad Rizky Junior dari konsentrasi Business Intelligence Reguler. Nama saya Anissa Dian Sawitri dari konsentrasi Computerized Accounting Reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Cynthia Putri, saya dari kelas B ISIF. Ingin menjelaskan materi tentang Tokochat. Mari kita mulai. Saya akan mengisi nama sales dan daerah pemasaran menggunakan Tokochat. Sebelumnya, ini kan mengisi nama sales dan daerah pemasaran menggunakan tabel bantu. Menggunakan tabel bantu, jadi saya akan mengisi menggunakan VLOOKUP. Jadi syaratnya harus ada tabel berbentuk horizontal. Karena ini tabelnya berbentuk horizontal, untuk proses pembacaan, jadi kita menggunakan VLOOKUP. Harus ada file yang harus sama dengan data sumber. Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP buka kurung K, arrange table, nomor baris. K itu nilai yang dipakai sebagai dasar awal melakukan referensi pada tabel yang sedang dimulai. Arrange table itu yaitu tabel yang dipakai untuk mencari informasi. Nomor baris itu posisi nomor baris yang dipakai untuk pencarian informasi. Baca dulu petunjuk soalnya. Petunjuk soalnya adalah yang pertama, petunjuk soal yang pertama, input kode sales, tanggal antar, tanggal sampai kode chat. Berhubung di sini kita udah input, jadi kita masuk ke step selanjutnya. Yang kedua, nama sales diisi berdasarkan tabel menggunakan VLOOKUP. Nah, yang kita gunakan adalah VLOOKUP ini. Yang ketiga, daerah pemasaran diisi berdasarkan tabel menggunakan VLOOKUP. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. Nextnya, kita coba sama dengan VLOOKUP buka kurung ini dikunci dengan F4, koma 2. Jadi nama salesnya nggak usah ikut di blok. Enter. Nah, di sini dapat anak. Tinggal ditarik ke bawah. Yang kedua, kita coba lagi menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung B28, ini di blok dari sini sampai sini, dikunci dengan F4, 3. Enter. Nah, Bandung.
Alhamdulillah selesai. Jadi di sini kode sales A, nama sarana, dan pemasaran banyak. SCA Syahril Jakarta, NRO Nurmanto Tangerang, NRO Nurmanto Tangerang, SCL Syahril Jakarta, Anang Bandung, Syahril Jakarta, Nurmanto Tangerang, Syahril Jakarta. Semuanya udah cocok sesuai sama pengisian. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dito Nur Hidayat. Saya akan melanjutkan penjelasan rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan mencari rumus untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal. Di petunjuk soal nomor 4 sudah tertulis tahun, bulan, dan tanggal diperoleh dari kolom transaksi. Kemudian tahun menggunakan year, bulan menggunakan month, dan tanggal menggunakan day. Maksudnya adalah tahun dicari menggunakan rumus year, bulan dicari menggunakan rumus month, dan tanggal dicari menggunakan rumus day. Oke, langsung saja kita ke kolom yang akan diisi. Di sini sudah terdapat kolom tahun, bulan, dan tanggal yang masih kosong. Nah, yang pertama kita akan mencari tahun. Di petunjuk soal, tahun dicari menggunakan rumus year. Oke, ditulis sama dengan year. Kemudian buka kurung. Lalu selanjutnya kita tekan kolom yang ada di bagian kolom transaksi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup kurung, lalu kemudian di enter. Di sini kita sudah memperoleh tahun 2020 sesuai dengan kolom transaksi. Nah, kita tinggal menariknya ke bawah agar kolom yang lain bisa menyesuaikan. Nah, di sini semua kolom tahun terisi tahun 2020 sesuai dengan kolom transaksi, yaitu tahun 2020 semua. Selanjutnya kita mencari bulan. Di petunjuk soal, bulan dicari menggunakan rumus month. Ditulis sama dengan month. Kemudian buka kurung, sama seperti mencari tahun tadi, kita tekan kolom transaksi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup kurung, lalu kemudian di enter. Nah, di sini kita dapat bulan 10, yaitu bulan Oktober sesuai dengan kolom transaksi. Sama seperti tadi, kita hanya menariknya ke bawah agar kolom yang lainnya bisa menyesuaikan. Oke, di sini kita sudah mendapatkan bulan 10 semua. Karena sesuai dengan kolom transaksi yaitu bulan Oktober semua atau bulan 10 semua. Selanjutnya kita mencari tanggal. Di petunjuk soal, tanggal diperoleh dengan menggunakan rumus day. Ditulis sama dengan day. Kemudian buka kurung. Sama seperti sebelumnya, sama seperti mencari rumus tahun dan bulan. Di sini kita tekan kolom transaksi. Jika sudah, kita tutup kurung. Lalu kemudian di enter. Nah, di sini kita mendapatkan tanggal 5 sesuai dengan kolom transaksi yang pertama, yaitu tanggal 5. Kita tinggal menariknya ke bawah agar yang lain bisa menyesuaikan juga, walaupun berbeda-beda tanggal. Nah, di sini kita mendapatkan tanggal 5, 6, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24, dan 27 sesuai dengan kolom transaksi. Oke, baiklah. Itulah penjelasan dari saya.
Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizky Junior dari konsentrasi Bisnis Intelijen. Di sini saya akan melanjutkan di kolom kode, kolom merek, dan kolom jumlah. Sebelum mengisi kolom-kolom tersebut, terlebih dahulu kita akan membaca petunjuk soalnya. Di poin nomor 5, kode merek diperoleh berdasarkan kode chat. Merek diisi berdasarkan tabel, dan jumlah diisi berdasarkan kode chat. Itu sama dengan kita left. Kenapa left? Karena untuk mengambil data dari sebelah kiri. Kita ke kolom kode chat, koma, kita masukin angka 2. Kenapa 2? Karena kita akan mengambil 2 huruf dari sebelah kiri. Setelah itu tutup kurung. Enter. Simpelnya kita tarik saja. Kita lanjut ke kolom merek. Sama dengan VLOOKUP. Kenapa saya menggunakan VLOOKUP? VLOOKUP untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format yang berbentuk vertikal. Dan kenapa saya juga menggunakan VLOOKUP? Karena akan menggunakan tabel bantu. Buka kurung. Kita ke kolom kode. Koma. Kita ke tabel bantu. Kita kunci dengan cara F4. Koma 2. Setelah itu tutup kurung, enter. Kita tarik. Oh ya, ada yang kelewat tadi. Kenapa saya memasukkan 2? Karena merek ada di kolom kedua di tabel bantu. Lanjut ke jumlah. Sama dengan meet. Meet adalah untuk mengambil data dari sebuah kode yang berada di tengah-tengah. Kita buka kurung. Kita masuk ke kolom kode chat. Itu koma 4. Kenapa 4? Karena 20 itu data keempat dari sebelah kiri pada kolom kode chat. V1, L2, strip 3, dan 20 itu 4.
Lanjut, kita masukkan angka 2. Kenapa 2? Karena kita akan mengambil 2 data yang ada di kolom kode chat, yaitu 2 dan 0. Setelah itu tutup kurung. Kita tarik. Selesai. Itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Sawitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan bagian ukuran, harga, dan jumlah harga. Selanjutnya, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu membaca petunjuk soalnya. Di mana di petunjuk soalnya tertulis bahwa ukuran diisi jika kode 01 sama dengan 1 kilo dan jika kode 05 maka akan diisi dengan sama dengan 5 kilo dan jika selain dari itu maka diisi dengan 25 kilo. Langsung saja kita ke bagian ukuran. Sama dengan if buka kurung right buka kurung sel yang ada pada kode chat, koma 2 tutup kurung sama dengan petik 01 petik koma tanda petik kembali tulis 1 kilo petik kembali lalu koma kita menggunakan if kembali if buka kurung right buka kurung sel yang sama koma 2 kembali tutup kurung sama dengan tanda petik kembali 05 petik kembali koma petik kembali tulis lalu 5 kilo petik koma petik kembali 25 kilo tutup kurung sebanyak 2 kali. Lalu di sini mengapa saya menggunakan if? Karena saya akan mengubah 01 yang ada pada kode berubah menjadi keluarnya yaitu 1 kilo. Di mana kita di sini menggunakan kombinasi if dengan right sehingga kita memasukkan right di dalam fungsi if gitu. Sehingga mengapa di sini kita mencet sel kode chat? Karena di sini kita akan mencari 2 huruf di dalam kode chat dari sebelah kanan, maka kita menggunakan right begitu. Lalu mengapa ada 2? Karena 2 huruf dari sebelah kanan seperti dengan rumus right kanan. Mengapa di sini 01? Karena jika keluarnya itu 01
maka sama dengan 1 kilo. Yang ini berubah dengan 1 kilo. Nah, lalu jika keluarnya itu 0,5, maka di sini akan berubah dengan menjadi 5 kilo. Nah, lalu jika itu keluarnya yang lain selain 0,1 dan 0,5, maka kita yang keluar akan berubah menjadi 25 kilo. Gitu. Karena di sini bagian false, yaitu terakhir. Jadi selain 0,1 dan 0,5, maka nanti yang keluar akan menjadi 25 kilo. Langsung kita enter. Keluar menjadi 1 kilo. Langsung kita tarik ke bawah. Keluar sesuai 0,1 maka 1 kilo, 25 maka 25 kilo, 01 1 kilo, seperti itu. Lalu yang berikutnya harga, di mana kita menggunakan rumus kombinasi antara if dengan VLOOKUP dan write juga. Sehingga kita di sini akan memasukkan fungsi yang sama seperti yang tadi di ukuran, maka kita menggunakan if, buka kurung, write, buka kurung, sel yang tadi pada kode cat, lalu kita koma 2, seperti yang sudah saya dijelaskan. Kenapa? Karena kita akan mengambil 2 huruf dari sebelah kanan. Selanjutnya, sama dengan 01, tutup kurung, tanda petik lagi, maaf, lalu koma, kita masukkan VLOOKUP-nya. VLOOKUP. Begitu, kita buka kurung kembali, kita pencet kode di sebelah kode cat. Yang tulisannya VL ini seperti sudah saya ketik, lalu kita koma, kita blok tabel bantunya. Nah, tulisan kode merek 1 kilo, 5 kilo, dan 25 kilo tidak perlu diikutkan gitu. Karena di sini kita hanya ingin mengeluarkan si kodenya saja. Langsung kita F4, kita kunci. Selanjutnya kita koma, yaitu kita lihat berada di kolom mana 1 kilo itu, 01, berada di kolom ketiga. Gitu. Tutup kurung, lalu kita koma kembali menggunakan yang sama, if, buka kurung, write lagi seperti yang saya tadi jelaskan, buka kurung, sel yang tadi, koma 2 kembali, tutup kurung, sama dengan sekarang kita ubah menjadi 05 karena kita akan mengeluarkan 05 jika 05. Lalu koma lagi, kita keluarkan VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, kode, koma, sel bantu, di tabel bantu kita blok, langsung kita kunci menggunakan F4, koma, kolom keempat, karena selanjutnya dari sebelahnya 1 kilo, otomatis yang 5 kilo berada di kolom keempat. Kita tulis 4, tutup kurung. Nih, nanti saya akan memberitahukan kembali. Selanjutnya, kita masukkan langsung VLOOKUP-nya saja. Buka kurung, sel yang ada pada kode, yang pertama yang tulisan VL, kita koma, kita blok lagi ini, langsung kita F4, kita koma kembali, berubah jadi ke 5 gitu. Tutup kurungnya, banyak tambah 2 kali lagi. Nah, mengapa di sini saya menggunakan VLOOKUP? Karena di sini kita ingin mengambil data dari sebuah tabel yang berbentuk vertikal gitu. Yaitu vertikal itu
dari atas ke bawah begitu, garis lurus dari atas ke bawah seperti itu, tutup kurung, langsung kita enter. Tapi nanti karena apa? Di sini saya belum menjelaskan kenapa saya menggunakan gabungan antara VLOOKUP right dan if gitu, karena di sini kita ingin mengeluarkan jika 01 maka nanti yang keluar sesuai dengan mereknya. Jika Aqua Proof atau kodenya AP gitu kan, di sini jika 1 kilo yang tadi 01 maka di situ akan keluar 26 kilo seperti itu. Jadi langsung kita enter. Maka di sini keluar 50 kilo. Benar atau tidak? Di sini 1 kilo dengan merek Vinilex harganya 50 kilo. Benar 50 kilo. Maka langsung kita blok ke bawah karena sudah sesuai. Langsung kita blok ke bawah. Kita blok ke bawah. Oh iya, maaf, tadi saya lupa menjelaskan petunjuknya. Mengapa kita langsung menggunakan itu? Walaupun saya sebenarnya sudah menjelaskan di dalam itunya. Nah, di sini di petunjuk soalnya itu harga diisi berdasarkan tabel. Nah, di mana kita menggunakan rumus if kombinasi, yaitu menggunakan if right dan VLOOKUP. Di mana jika kita mengubah if-nya itu. Nah, di situ mengapa ada right? Karena kita seperti tadi mengambil 2 huruf dari sebelah kanan. Nah, VLOOKUP itu digunakan untuk menyesuaikan dengan rumus, yaitu karena kita menggunakan. Maaf, tadi terjadi sebuah kesalahan dari perekamnya. Tadi kita sampai menjelaskan di mana ini menggunakan gabungan if kombinasi, yaitu di mana kita menggunakan if right dengan VLOOKUP. Di sini VLOOKUP-nya sendiri itu tadi kan if right sudah dijelaskan, maka kita langsung ke VLOOKUP. Di mana VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data dari sebuah tabel yang berbentuk vertikal. Begitu, seperti yang tadi saya gunakan, tabel bantunya itu berbentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Seperti ini contohnya. Ada lagi yang berbentuk dengan horizontal, yang itu HLOOKUP yang sudah teman saya jelaskan pada bagian nama sales dan daerah pemasaran. Yaitu seperti ini, di mana HLOOKUP itu mengambil data dari sebuah tabel yang berbentuk horizontal, yaitu ke samping garisnya, menyamping, tidak lurus dari atas ke bawah seperti dengan VLOOKUP, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang jumlah harga. Kita lihat di petunjuk soal jumlah harga. Nah, jumlah harga diperoleh dari jumlah dikalikan dengan harga. Di mana di sini kita akan mengkalikan antara jumlah yang dibeli dengan harga yang harus dibayar per buahnya. Langsung saja kita gunakan sama dengan jumlah dikalikan dengan harga. Langsung kita enter. Maka hasilnya di sini keluar 1 juta rupiah. Langsung saja kita tarik. Kita tarik ke bawah. Gitu, langsung keluar. Saya yakin teman-teman sudah pada paham kalau hanya perkalian antara jumlah dengan harga, begitu. Sehingga tidak perlu kembali saya jelaskan. Walaupun saya yakin semua sudah pada bisa. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Perkenalkan, nama saya Dinitias Puspasantia Paramita. Saya dari konsentrasi akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan rumus potongan, voucher, dan penjualan bersih. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu petunjuk soalnya. Nah, pada potongan diperoleh jika pembelian ukuran lebih dari sama dengan 5 kilo dan harganya lebih dari sama dengan 1 juta akan mendapatkan potongan 10%. Maka rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung n buka kurung ukuran lebih dari sama dengan tanda kutip 05 tanda kutip lagi koma jumlah harga lebih dari sama dengan 1 juta tutup kurung koma jumlah harga dikali 10% koma 0 tutup kurung. Mengapa di sini saya menggunakan n dalam if? Karena untuk mendapatkan potongan harga kita harus memenuhi syarat, yaitu di mana ukurannya harus lebih dari sama dengan 5 kilo dan harganya lebih dari 1 juta. Di sini kita tinggal tarik untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada voucher. Pada petunjuk soal, voucher diperoleh jika membeli cat merek Finilex atau No Drop, maka akan mendapatkan voucher 250.000. Tapi jika membeli cat merek Dulux, maka akan mendapatkan voucher 150.000. Maka rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung or buka kurung sel merek sama dengan tanda kutip Finilex tanda kutip lagi koma sel merek sama dengan tanda kutip No Drop tanda kutip lagi tutup kurung koma 250.000 koma if lagi buka kurung sel merek sama dengan tanda kutip Dulux tanda kutip lagi koma 150.000 koma 0 tutup kurung. Nah, mengapa di sini saya menggunakan or, tidak menggunakan n seperti rumus potongan? Karena di sini untuk mendapatkan voucher, kita harus membeli cat yaitu Finilex atau No Drop akan mendapatkan voucher 250.000 dan jika menggunakan Dulux dan jika membeli Dulux akan mendapatkan voucher 150.000. Tapi jika membeli merek
chatnya bukan dari 3 itu, maka tidak mendapatkan potongan apapun. Di sini kita tarik untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada penjualan bersih. Pada petunjuk soal, penjualan bersih diperoleh dari jumlah harga dikurang potongan dikurang voucher. Rumusnya yaitu sama dengan jumlah harga dikurang potongan dikurang voucher. Kalau sudah, kita tarik ke bawah untuk mempersingkat waktu. Nah, selesai penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Intan Nur Azizah dari Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen Reguler. Saya akan menjelaskan pada bagian nomor 14, yaitu total penjualan, rata-rata, tertinggi, terendah, dan jumlah pembelian diperoleh dari kolom penjualan bersih. Total penjualan ini menggunakan fungsi sum, rata-rata menggunakan fungsi average, tertinggi menggunakan fungsi max, terendah menggunakan fungsi min, dan jumlah pembelian menggunakan fungsi count. Fungsi sum, average, max, min, dan count adalah sebuah fungsi dalam Microsoft Excel yang paling sering digunakan pada studi kasus. Contohnya, toko cat pelangi ini. Di sini toko cat pelangi mencari total penjualan. Total penjualan ini menggunakan fungsi sum yang sebelumnya saya tadi bilang, yaitu menggunakan fungsi sum. Sum ini untuk mencari jumlah data ini, yaitu dari misalnya ini 650, 3 juta, ini 290, 1 juta. Ini kita tambahkan ini dengan mencari menggunakan rumus sum. Nah, di sini sama dengan sum, buka kurung. Mengapa kita menggunakan buka kurung? Karena sum ini hanya untuk mencari jumlah dari penjualan bersih ini. Nah, buka kurung ini kita masukkan dengan data 10 data ini dari R28, dari sel R28 sampai R37. Sudah kita blok, lalu kita tutup kurung agar rumus ini berjalan. Lalu kita enter, sehingga total penjualan 13.018.000 diraih dari 10 data penjualan bersih ini yang dijumlahkan dari R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37. Sehingga jumlahnya itu 13.018.000. Nah, yang kedua kita mencari rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan ini yang sebelumnya tadi saya bilang, yaitu menggunakan fungsi average. Sama ya dengan tadi ya, yaitu sama dengan kita ganti yang tadi kan sum, yang ini kita ganti menggunakan average. Buka kurung, kita blok 10 data penjualan bersih ini, sel R28 sampai R37.
sama ya seperti total penjualan tadi, kita caranya. Lalu kita tutup kurung agar berjalan rumusnya dengan hasilnya. Nah, kita enter. Sehingga kita bisa mengetahui rata-rata penjualan ini, yaitu 1.301.800.000. Ini diraih dari penjualan bersih. Lalu kita masuk menggunakan rumus Everett tadi sehingga bisa menghasilkan 1.301.800.000. Nah, sekarang yang ketiga, kita mencari penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi ini kita menggunakan rumus max ya. Menggunakan rumus max. Rumusnya sama seperti total penjualan dan rata-rata penjualan. Ya, kita cuma ganti dengan menggunakan rumus max. Nah, yang ini kita sama menggunakan buka kurung. Nah, buka kurung ini kita blok 10 data ini sel R28 sampai R37. Kita tutup kurung. Max ini mencari nilai tertinggi, nilai atau jumlah tertinggi yang ada di penjualan bersih ini. Apa ya yang tertinggi? Nah, yang tertinggi mungkin kita enter sehingga hasilnya muncul. Nah, di sini penjualan tertinggi yaitu 3.675.000. Benar ya, 3.675.000 karena di sini yang paling tinggi ini, dan dia menggunakan rumus fungsi max sehingga dia menghasilkan 3 juta ini. Nah, dengan sekarang yang keempat, menggunakan penjualan terendah. Penjualan terendah ini kita mencari nilai terendah atau harga terendah. Nah, di sini kita menggunakan fungsi min, yaitu sama dengan min buka kurung. Nah, sama seperti yang tadi total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan tertinggi. Kita blok 10 data ini, 10 data penjualan bersih ini. Nah, harga penjualan bersih ini dari R28 sampai R37. Nah, kita tutup kurung. Lalu nanti hasilnya muncul dengan secara otomatis, yaitu kita enter. Nah, hasilnya 256.000. Nah, 256.000 ini nilai terkecil atau jumlah terkecil dari penjualan bersih ini. Ya kan? Di sini 256.000 yang paling kecil, iya benar. Nah, lalu kita mencari jumlah pembelian. Jumlah pembelian ini menggunakan fungsi count yang tadi saya bilang, yaitu menggunakan fungsi count sama dengan count buka kurung, kita blok 10 data ini dari sel R28 sampai R37. Oh, salah, maaf. Nah, ini kita blok dari R28 sampai R37. Lalu kita tutup kurung agar hasil muncul. Agar hasilnya muncul. Jadi count ini mencari nilai atau jumlah pembelian barang dari 10 data ini, kita blok. Lalu kita enter. Nah, muncul hasilnya 10 karena dia
Karena di sini ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi di sini jumlah pembelian yaitu 10. Dengan menggunakan fungsi count tadi nih. Fungsi count tadi sehingga dia memunculkan hasil 10. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.